Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri nabiyhi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ashrafil bariyat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjum az-zahirat wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'il malikil hanan, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan, saya cintai para guru, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, sesepuh atau orang tua kita. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah, khususnya takmir masjid atau kaum Masjid As-Syuhada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, mudah-mudahan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Allah mengumpulkan kita di Masjid Syuhada. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita seberataan termasuk orang yang syuhada. Syuhada dareh, beruntung di dunia dan beruntung di hari kiamat. Ini masuk dalam doa yang sering diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberi nama doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan dunia ini baik, indah, bahagia bagi kami. Wa fil akhirati hasanah. Dan akhiratnya indah, bahagia, surga. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari siksa neraka. Dari doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk perhatian dalam 3 hal. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, selamat dari neraka. Orang dikatakan syuhada jika 3 hal ini dia dapat. Dunianya bahagia, senang, tentram, damai. Akhiratnya bahagia, hisabnya ringan, timbangan amal kebaikannya berat, kitabnya diberikan di tangan kanan, selamat dari jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, masuk surga, dan selamat dari neraka. Walaupun kalau sudah masuk surga, otomatis orang itu selamat dari neraka. Itu sudah satu paket. Kalau udah surga berarti selamat neraka. Kalau nggak selamat dari neraka berarti nggak masuk surga. Tapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan wa qina adzabannar? Dimasukkan dalam doa, selamatkan dari siksa neraka ya Allah, supaya ada rasa takut kita kepada neraka, dan supaya masuk surganya langsung
hisaban yasira. Ada yang masuk surga tapi entar dibersihkan dulu di neraka. Berapa lama transitnya? Kalau sesuai dengan dosanya dan pengampunan Allah. Allah, satu hari aja, satu hari di neraka seperti 1000 tahun hidupnya. Satu hari seperti 1000 tahun. Al-Fasanatin. Kalau orang divonis seminggu aja 7.000 tahun. Allah. Mudah-mudahan masuk surga tanpa transit dulu. Amin. Allah. Masuk kita di dalam golongan orang-orang syuhada insyaallah. Amin. Allah. Orang tidak bisa dikatakan syuhada kecuali jika dia masuk surga. Orang yang nantinya masuk surga lah orang yang bisa dinyatakan syuhada. Ini orang selamat, sukses, hidupnya sukses. Tapi orang yang nanti harus masuk neraka, dia orang gagal, orang celaka, orang gak sukses. Gimana bisa sukses? Mati masuk neraka. Sukses apa ini? La sa'adata ba'dahun nar. Gak ada sa'adah, kebaikan itu kalau setelahnya harus neraka. Bagaimana bisa dikatakan bahagia, sukses kalau setelahnya harus neraka? Walaupun dia menjadi orang terkaya di dunia ini, setelahnya mati neraka, gagal kamu. Ya sukses hidupmu. Oh, tuh lihat mobil saya berjejer-jejer, gak ada yang di bawah 1 miliar harganya. Kalau saya, terus kau bawa itu ke kuburan. Kamu mati naik mobil barumu itu, kau tinggal semua itu. Hanya berapa tahun kamu menikmatinya? Kadang-kadang masih hidup udah gak bisa menikmatinya. Di kursi roda, mobil Alphardnya gak laku, dinikmati anaknya, istrinya, keluarganya. Dia yang cari, yang beli kursi roda. Belum meninggal, belum gak bisa nikmati. Oh, rumah saya kayak istana presiden. Mati neraka, gagal kamu. Berapa tahun kamu hidup di rumah itu? Ada satu orang kaya raya, manggil arsitek, dihias rumahnya dengan desainnya, ruangannya, perabotnya yang super luas. Setelah jadi, diundang semua orang-orang kaya. Pamer, biasa orang kaya. Pamer, pikir inilah kesuksesan. Ini orang yang hebat jika bisa bangun seperti ini. Yang diundang orang sekelas dengan dia, hatinya penuh dengan dunia. Ketika masuk, wah, hebat. Ruangannya tertata rapi, perabotnya mewah, hambalnya, lampunya, semua wah. Memang bagus. Ada satu darwis, satu orang, pakaiannya compang-camping. Ini suhibul bed, ketika dia masuk, gak enak udah hatinya. Ini orang, siapa yang undang dia datang ke sini?
pasti akan bikin masalah. Karena dibuka open house untuk semua orang, nggak bisa dilarang. Masuk juga nih orang. Lihat. Gimana menurut kamu rumah ini? Wah, dipuji, hebat ini, luar biasa tata ruangannya. Kamu gimana? Wah, indah, cantik, gak membosankan. Kamu, wah, semuanya muji, semua tamu memuji. Hingga satu orang yang darwis ini, yang potongannya bukan orang kaya ini, gampang-gamping bajunya. Menurut kamu gimana? Rumah ini bagus, tapi sayang ada 2 cacatnya. 2 lagi. Semua orang heran, ini orang miskin kok bisa tahu kekurangan rumah seindah ini? Kita orang-orang kaya gak lihat ada cacat sedikit pun. Biasanya yang tahu kekurangannya itu orang yang kaya, karena dia sering melihat, dia sering berkunjung. Orang miskin lihat rumah bagus sedikit aja udah wah, karena dia biasa rumah jelek. Ini malah hanya dia yang tahu rumah ini ada 2 cacat. Udah mulai gak enak sih berkatanya. Apa? Yang pertama, ini rumah gak bertahan lama. Udah biaya mahal, waktu lama terbangun, pikiran, tenaga, akan habis dengan masa. 100 tahun, 150 tahun habis. Saya coba gak akan habis gitu sama lamanya, hebat. Mana rumah mana? Istana mana yang gak hancur dengan masa? Istana Fir'aun, mana itu? Istana Namrud, mana itu? Oh, istana raja-raja, mana semua habis, tinggal cerita. Yang kedua, pemilik rumah ini enggak selamanya di sini. Pemilik rumah ini harus meninggalkan rumah indah ini. Lebih menyakitkan, Pak. Kalau orang miskin keluar dari rumahnya, yang miskin enggak seberapa sakit dia. Rumahnya jelek, ditinggal ke alam barzah, dikeluarkan dari rumahnya ketika meninggal, nggak sakit dia. Tapi orang kaya keluar dari rumah yang bagus sakit tuh, Pak. Kalau boleh itu mau dimakamkan di kamarnya itu. La sa'ada ba'dahunna, tidak bisa dikatakan bahagia orang setelahnya di neraka. Bahagia apa? Menjadi orang pangkat, pangkat. Berapa tahun kamu pangkat? Jadi apa kamu? Bupati, gubernur, yang paling tinggi apa? Presiden. Presiden. Terus habis presiden apa? Jadi apa kamu? Mau apa kamu? Bisa apa kamu? Kalau jadi presiden sudah aman, tidak bisa kena penyakit, corona bebas. Jadi presiden nggak mungkin sakit gigi. Ya presiden nggak mungkin pusing. Bahkan mereka yang banyak penyakitnya, banyak pikiran, sibuk sana, takut di demo, takut ini, takut itu, takut. Apalagi kalau setelahnya naudzubillah kubur, maksiat, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kebahagiaan yang kau dapatkan? Jadi pejabat 5 tahun, paling banyak 2 periode 10 tahun. Setelah itu hanya itu hidup kamu 50 tahun itu. Berakhirat, barzakh, tak terpikir. Tidak ada bisa dikatakan hidup bahagia kalau setelah neraka. Karena nggak sebanding kenikmatan dunia dan azab semalam aja di neraka, di kuburan nggak sebanding. Semalam aja, malam pertama itu dia dimakamkan, ketemu mungkar nakir, gagal dia menjawab pertanyaan, disiksa, nggak ada artinya itu hartanya, nggak ada artinya pangkatnya, nggak ada artinya kedudukannya, penghormatan orang.
hanya semalam di kuburan itu sudah tidak ada artinya semua. Wala khasarata ba'dahul jannah. Tidak bisa orang dikatakan rugi gagal tapi setelahnya dia masuk surga. Kalau setelahnya surga sukses. Setelah hidupnya surga berhasil. Fawzun azim kata Allah. Itu orang yang beruntung yang besar. Siapa mereka? Orang yang masuk surga. Orang yang masuk surga. Khalidina fiha abada. Dzalika fawzul azim. Hidupnya miskin, salah hidupnya miskin. Cuma berapa tahun? Hidupnya penuh dengan penyakit, dia sabar cuma berapa tahun. Apalagi kalau dia menjadi hamba Allah yang saleh, kemiskinannya menjadi nikmat. Berapa banyak para awliya salihin milih untuk jadi orang miskin, memilih jadi orang miskin. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa yang masyhur yang banyak takut untuk menirunya. Padahal doa Nabi, tapi heran kita takut. Padahal doa Nabi doa yang hebat kan? Nah, tapi kita takut menirunya. Mungkin ada yang berani di sini. Allahumma hyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Gak ada yang ngamin. Gak ada yang ngamin. Wa amitni miskina. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wa asyurni fi zumratil masakin. Kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Kenapa Nabi kok minta ingin hidup miskin? Miskin adalah pilihan bagi Nabi. Nabi milih untuk jadi miskin. Padahal gunung Mekah ditawarkan oleh Allah untuk menjadi emas dan berjalan kemanapun Nabi pergi. Rawadah berjibar cuma min dahabin seperti dikudai. Ketika Nabi perutnya diganjal 3 batu, berarti 3 hari tidak makan. 3 hari tidak kemasukan makanan. 3 hari makan apa? Air kurus. Bahkan 2 bulan pernah Nabi tidak makan apa-apa kecuali air dan kurma. 2 bulan gak ada makanan yang masuk ke perut Nabi kecuali air dan kurma. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Melihat hal itu malaikat datang ya, minta izin Allah, ditawarkan ngomong sama Habib Muhammad. Ya Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung ini, kalau kau mau gunung ini saya jadikan emas, berjalan kemanapun kau mau. Orang sekarang, oh terima. Kalau Habib Hasan ditawarin gitu malaikat, oh terima. Mulai bangun pondok, untuk uangnya untuk pondok pesantren, uangnya untuk fakir miskin, uangnya untuk dakwah Allah. Nabi nggak ada ke situ. Nabi nggak ada pikiran ke situ. Dakwah tidak dibangun dengan uang. Dakwah dibangun dengan iman. Karena dia menolak. Nabi milih untuk jadi orang miskin. Kenapa? Dia nggak ada kesibukan yang menyita waktunya untuk ibadah sama Allah. Kebanyakan orang yang istiqamah ke masjid, orang yang istiqamah dan majelis, itu rata-rata orang yang nggak sibuk. Yang sedikit kesibukannya. Orang kaya-kaya kebanyakan jarang terlihat di masjid. Walaupun ada ya orang-orang kaya yang dirahmati oleh Allah, dan dia bersyukur sama Allah. Tapi kebanyakan orang kaya
Kalau dihitung berapa persen yang hadir ini orang kaya mungkin 10%, 90%. Allahumma ahyini miskinan. Mati dalam keadaan miskin kenapa? Gak ada hisab. Apa yang mau dihisab miskin? Orang di hari kiamat kumpul bersama orang-orang miskin. Oh, orang miskin masuk ke surga terlebih dahulu 500 tahun sebelum orang kaya. 500 tahun. Kenapa? Gak ada hisab, hisab cuma sedikit. Nah dikatakan la tazilu qadama abdin yaumil qiyamah, tidak akan seseorang itu di hari kiamat berpindah tempat sebelum ditanya 4 hal. Pertama, an umrihi kaifa yafna, umurnya digunakan untuk apa. Yang kedua, hartanya, an malihi min aina iktasaba, dari mana dia dapat dan kemana dia keluarkan. Bisa. Yang ketiga, syababihi, usia mudanya untuk apa? Majelis, dakwah, belajar atau hula-hula. Yang ketiga, yang keempat, an mahabbati ahli bait, termasuk yang ditanya di hari kiamat, cintanya kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Sebelum kita masuk tadi kita dengar qasidah munsyid menunjukkan cintanya kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ahla baitin Nabi, man habbakum yahna yahna. Wahai keluarga Nabi, siapa yang cinta kepada kamu, beruntunglah mereka. Mereka akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Kenapa? Karena orang yang cinta Nabi, orang yang cinta keluarga Nabi, dicintai oleh Nabi. Orang yang cinta ahli bait Nabi mendapat cintanya Nabi. Kalau mendapat cintanya Nabi, maka dia mendapat cintanya Allah. Kalau dapat cintanya Allah, selesai. Pastilah hidupnya bahagia, hidupnya akhirat. Wahakata. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang syuhada. Cara ini mengundang kita, membuka wawasan kita baru lagi bahwa keberhasilan, kemuliaan itu bagi orang yang masuk surga Allah. Walaupun hidupnya sederhana, walaupun hidupnya layuba, walaupun hidupnya tidak diperhatikan orang, ketika dia istiqamah dalam ibadah kepada Allah, salat 5 waktu di masjid, zikrullah, baca Quran, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabungkan bulan Rajab ini untuk persiapan bulan Ramadan. Inilah kemuliaan seseorang. Ini waktu yang sangat indah yang dia berikan untuk Allah dan Rasul. Tentang dunia, Allah berikan dunia itu kepada orang yang dicintai, dan Allah juga berikan dunia kepada orang yang tidak dicintai. Apalagi kedudukan. Berapa banyak orang yang bersusah payah berebut untuk mendapatkan kedudukan, nanti di hari kiamat menjadi penyesalan. Hadis Nabi Muhammad, kuntum tahrusuna 'ala al-imara fasatakunu nadama yaumil qiyamah. Kamu berebut untuk jadi pemimpin, padahal hal itu akan menjadi penyesalan bagi kamu di hari kiamat. Anehnya, banyak yang dengar hadis ini, baca tetap berebut, seakan-akan dia ada jaminan aman di hari kiamat. Sehingga kita lihat foto-foto banyak di jalan-jalan. Semakin tahun semakin banyak foto. Calon ini, calon ini, calon ini, calon ini, calon ini. Ini akan membuat kamu menyesal di hari kiamat. Mohon maaf kalau ada yang senang dengan omongan saya ini. Mungkin ada calon di sini. Ada nasihat Nabi, bukan dari Habib Hasan.
nasihat Nabi, kamu akan berebut untuk jadi pejabat, dan itu akan menjadi penyesalan kamu di hari kiamat. Makanya sebagai orang tua jangan Anda bangga, anak saya jadi DPR, anak saya, ini akan menyesal di hari kiamat. Kamu bangga dengan apa? Anak saya hafal Quran, anak saya bisa baca kitab dengan baik, anak saya istiqamah di masjid, anak saya taat sama Allah. Ini anak yang bisa dibanggakan. Anak saya jadi DPR. Terus jaminan untuk surga atau malapetaka di hari kiamat. Wasatakunu nadamah yaumil qiyamah, akan jadi penyesalan di hari kiamat. Diceritakan oleh Imam Ghazali, ada seorang raja, jangan ditanya kekayaannya, kena penyakit, tidak bisa kentut. Penyakit itu. Dan orang bisa kentut nyaman, tapi jangan di masjid. Tersebar di masyarakat, semua dokter dipanggil, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Kisah nyata Imam Ghazali. Ada satu darwis, itu orang dari yang pertama. Darwis itu orang yang tidak memperhatikan zahirnya. Masuk ke masjid, orang-orang bicara, ada apa? Kalau raja sakit. Terus gak bisa, semua topi dipanggil, gak ada yang bisa nyembuhkan. Orang ini dengan santainya, ana udawi, saya bisa mengobati. Oh, kamu, beraya, topik canggih dari dalam negeri, luar negeri, gak ada yang bisa nyembuhkan. Kamu gak ada potongan dokter gini, gak ada potongan orang pendidikan. Kamu bilang saya bisa mengobati, gak, saya bisa mengobati. Ada satu yang cinta sama rajanya, lapor kepada pengawal itu yang di istana. Sebab ada orang di masjid katanya bisa mengobati raja. Oh ya, gimana orangnya? Orangnya minta maaf, lihat potongannya sama sekali nggak pantas. Tapi dia ngomong bisa yakin. Datanglah pengawal raja itu ke masjid. Kalau mana itu, kalau kamu bisa mengobati raja, kalau Dewi bisa dengan yakin. Gak saya mau coba, saya mau lihat, saya bisa. Gak tahu penyakit rajanya apa dia. Benar kamu bisa, benar saya bisa. Lihat yakinnya bisa coba ya. Ayo, bentar dulu. Saya ada syarat perjanjian. Kalau raja sembuh dengan obat saya akan minta sesuatu. Lihat orang miskin apa sih yang diminta? Paling binatang ternak, paling harta, nasihat anak, nasihat ulun. Jangan kamu minta. Nanti kalau kamu bisa menyembuhkan, kamu akan lihat apa yang kamu terima. Karena semua dokter nggak bisa menyembuhkan. Kalau kamu minta apa sih? Kamu orang miskin yang kamu minta paling 100 onta kecil itu bagi raja. Nggak bisa. Saya harus minta. Kalau terserah kamu. Dibawalah ini ke istana. Raja minta maaf, ini orang memang potongannya nggak kena, tapi dia betul-betul yakin bisa menyembuhkan Anda. Suruh masuk. Gak ada salahnya kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat sama raja, gak pantas sama sekali jadi topik ini orang.
Kalau kamu bisa menyembuhkan, insya Allah saya bisa menyembuhkan. Kan? Coba. Kalau jangan coba dulu. Saya mau ada permintaan. Senyum saja, minta apa yang kau mau. Kalau nggak bisa, tertulis ditandatangani oleh para menteri-menteri Anda. Minta apa? Gak tahu. Apa yang kau minta? Kalau kamu sembuh dengan obat saya, maka kamu harus rela meninggalkan istanamu ini, berdiri dari kursi kerajaanmu ini, dan saya jadi raja. Makhluk ini orang gila, keluarkan ini orang. Kau kayak gini jadi raja. Gila ini, keluarkan sudah ini orang gak waras. Anak gak butuh. Nanti gak mau ya sudah. Oh tambah sakit ya ini. Terusnya gak kuat sih raja. Ingatkan lagi sama Allah dengan orang ini. Coba panggil kamu. Kamu dipanggil sama raja. Mau dengan syarat saya? Kalau nggak tahu, nanti kamu dipanggil. Dengan orang ini. Enggak, gimana? Mau dengan syarat yang lain. Masa kamu kayak gini jadi raja? Syarat yang lain apa? Kamu minta apa? Nah, saya hanya minta. Sembuh, turun dari kerajaan. Saya jadi raja. Mikir si raja ini orang kelihatannya benar, ini orang kelihatannya ini orang waras. Saya kalau jadi raja kayak gini, ini buat apa sakit ini? Saya bisa menikmati harta, nggak bisa menikmati istri, nggak bisa menikmati selir-selir budak-budak yang ada. Untuk apa saya ini? Kerajaan, kursi, harta, apa nggak bisa saya nikmati semua? Gak apa-apa deh, yang penting saya sehat. Gak jadi raja, gak apa-apa. Setuju? Benar? Turun gak jadi raja? Saya jadi raja? Gak lah iya. Tulis tanda tangan menteri-menteri ini. Ya, kalau tanda tangan buat apa saya sakit? Kalau emang harus ini penyembuhannya. Udah? Apa? Penyakitnya nggak bisa kencing, nggak bisa kentut. Ambil air, bikin air. Baca. Tapi nggak minum sendiri. Syirah, minum. Jadi nggak bisa ngasih raja. Air masuk ke perutnya, langsung dia itu maaf kentut. Dikatakan towil arif. Kentutnya itu panjang dan besar. Udah berapa minggu, berapa bulan nggak kentut. Bisa dibayangkan baunya itu. Kemudian masuk ke kamar mandi, kencing. Allah, keluar dari kamar mandi, alhamdulillah, hidup lagi saya. Ya Pak Raja sehat? Alhamdulillah, mahal sehat ini. Ayo, sudah sehat kan? Go. Berdiri. Anak baru besar. Anak daripada sakit jadi raja buat apa? Gak apa-apa deh, gak jadi raja, penting anak sehat. Diambil sorbannya, ada silahkan. Menteri-menterinya bingung, ini orang keluar dari kursi kerajaannya turun. Dipanggil lagi. Apa lagi tuan raja? Gak lah, duduk. Maksudnya? Nah, Ana cuma mau ngasih tahu kamu dan ngasih tahu menteri-menteri kamu ini yang cinta dunia, yang di matanya hanya dunia. Ternyata kerajaan kamu itu tidak sesuai harganya. Syarbah wa baulah.
Harganya kerajaan kamu ini lebih mahal satu teguk air dan kencing. Kamu demi satu teguk air dan demi bisa kencing, kamu rela meninggalkan kerajaanmu ini. Saya gak mau ambil semua. Saya cuma ingin ngasih tahu apa harganya kerajaan kamu dan memberitahu kepada orang-orang dekat kamu ini yang cinta dunia, nilainya kerajaan kamu lebih mahal satu teguk air dan kencing. Ambil kamu pergi, assalamualaikum. Nggak minta apa-apa dia. Ini ada hakikat kehidupan. Apa bukan ini? Orang yang kaya raya. Apa yang bisa jadi mati? Ya Allah, kita lihat orang miskin jauh lebih nikmat hidupnya dari orang kaya. Kita lihat orang miskin hidupnya lebih nikmat dari orang kaya. Tidurnya lebih nyenyak. Kita orang miskin, ya Allah, habis kerja di sawah, tidur di tempatnya itu apa namanya? Digubuk itu kena angin. Nikmat. Orang kaya, ya Allah, kamar asik, sekelibet 2 meter, pengharum ruangan, spray sutra, gak bisa tidur, harus minum obat tidur baru bisa tidur. Kenyataan. Siapa yang nikmat ini? Yang tidurnya nyenyak, apa yang tidurnya gak nyenyak? Orang bikin kamar, dihias, AC, ini supaya nyenyak. Ini yang nyenyak yang di sawah. Kita lihat orang miskin makan, ya Allah, oh nasinya sebakul. Padahal lauknya seadanya, tempe, tahu, sayur, sambal. Gak kepikiran kolesterol, gak kepikiran asam urat, gak kepikiran darah tinggi, diabetes. Orang kaya, kita sering makan sama orang kaya, ya Allah, dikit sayur ini. Sama-sama makanan kambing. Dia bisa beli apapun, tapi takut mau daging, takut kolesterol. Mau ini takut darah tinggi, mau ini takut diabetes. Tangannya lebih nikmat orang miskin. Nambah lagi bapak. Gak ada penyakit orang miskin. Orang kaya check up, kolesterol naik, diabetes naik, tensi darah tinggi. Orang miskin gak ada penyakit. Kok bisa, Ben? Gak pernah check up. Gak ada uang untuk check up dia. Gak ada penyakit dia. Tahu-tahu mati. Agama ini Nabi SAW ingin kita ini hidup syahada, ingin kita hidup bahagia. Bukan hanya bahagia yang semu di dunia ini, yang orang bilang bahagia tapi hakikatnya sumpah, tapi bahagia hakiki. Di dunia belum di akhirat, di dunia belum di akhirat. Nabi ingin kita bahagia hakiki. Allah ingin kita bahagia. Makanya Allah memberikan kepada kita sholat 5 waktu supaya kita bahagia. Disuruh kita berzikir sama Allah, disuruh kita bertobat, disuruh kita taat, disuruh kita jauh dari maksiat supaya kita bahagia. Karena bahagia itu bagi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang jauh dari Allah, dari mana dia dapat bahagia? Dari mana? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dekat sama Allah, dekat sama Allah. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi ini bahagia. Ini bahagia. Karena bahagia itu
mata ngantuk itu jasad, makanya perlu makan, haus perlu minum. Tapi kalau bahagia itu hati, nggak bisa dibohongi. Ruh, dan ruh ini makanannya dari Allah. Boleh ruh min amri Rabbi. Orang yang jauh dari Allah gak dapat makan ruhnya, gak dapat makan, pasti sumpah. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang jauh dari Allah pasti sumpah. Allah yang ngomong. Sumpah. Banyak macam-macam penyebab sumpah. Sumpah karena penyakit, sumpah karena takut. Sekarang negara-negara super power dilanda sumpah. Nah, kena corona. Kamu nyomokan diri, kesejahteraan yang hebat, kamu nyomokan teknologi yang luar biasa, bisa menciptakan pesawat tanpa pilot, terbang sendiri. Dikasih sama Allah corona, selesai semuanya. Bingung semua. Gimana, takut tuh. Sampai sekarang kalau hampir ke Singapura katanya, di Singapura langsung detensi dulu kan. Masuk Singapura detensi, tensi tinggi sudah kembali ke rumahnya, takut corona ini. Takut, khawatir, gelisah, enggak. Ayo, diuji sama Allah dikit, udah dulu, bingung. Dari mana bisa bahagia kalau jauh dari Allah? Dari mana bisa bahagia jauh dari Allah? Enggak ada. Oleh karena itu kita diajak Allah untuk hidup bahagia. Dengan apa? Taat sama Allah. Taat sama Allah. Jauh dari maksiat kepada Allah. Cinta sama Nabi, cinta sama aulia, cinta sama salihin, cinta sama ahlul bait. Ini sarana-sarana untuk kita hidup bahagia. Jaga mulut, jaga mata. Ini hidup bahagia di sini. Rezeki alhamdulillah. Dapat rezeki alhamdulillah. Rezeki sedikit alhamdulillah. Bahagia itu bukan karena rezeki. Bahagia bukan karena bakat. Bahagia karena kita dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayo jadikan diri Anda, istri Anda, anak-anak Anda orang bahagia hakiki, bukan bahagia kata orang. Hebat anaknya fulan, kenapa? Sukses dalam karirnya. Oh, sholat imamnya gimana? Wah, tuh kalau itu dia jarang sholat, tapi dia sukses. Sukses apa? Enggak sholat tuh sukses. Enggak sholat itu gagal. Oh, hebat anaknya fulan. Kenapa? Dia pergi melancong, pulang bangun rumah, pulang beli mobil baru, sukses. Puasa Ramadan enggak puasa Ramadan sukses. Dunia seisinya dimiliki oleh dia, enggak akan ada kesuksesan. Sukses jika menjadi orang yang taat sama Allah. Jangan kita tertipu dengan rayuan propaganda syaitan, kesuksesan dalam harta, kesuksesan dalam pangkat, kesuksesan dalam dunia, kesuksesan dalam taat sama Rabbi. Nabi Muhammad meninggalkan apa? Dia mati. Tidak meninggalkan apa? Miskin. Sahabat kadang-kadang makan, kadang-kadang nggak makan. Apa nggak sukses hidup mereka? Nggak ada yang sukses hidupnya dari sahabat Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar hartanya diberikan semuanya untuk Nabi Muhammad. Jadi miskin dia. Kadang-kadang makan, kadang nggak makan. Nggak sukses. Iya, kadang-kadang sukses. Nah, itu harus kita rubah. Sehingga kita nggak ikut arus. Kita punya panutan Nabi Muhammad, kita punya wahyu dari Allah Al-Quran yang membimbing kita siapa orang sukses, siapa orang gagal, siapa orang mulia, siapa orang hina. Bukan kemuliaan di mata manusia. Ini mulia karena jadi pejabat, karena kaya, karena titel. Kemuliaan dari Allah.
pangkat, punya jabatan, punya ketika sakatul apa manfaat semuanya? Jabatannya bisa bantu dia, hartanya bisa bantu dia. Bamin waraihi barzakhun ila yaumil yub'atsun. Mudah-mudahan sesuai dengan nama masjid ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masjid suada. Allahumma ja'alna wa iyyakum minas suada. Amin ya Allah. Jadikan kita orang yang bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Nah, kalau kau berrezeki, berilah rezeki yang barakah ya Allah. Jauhkan dari kami semua penyakit ya Allah. Jadikan Rajab ini bulan yang mulia ya Allah. Persiapan untuk menyambut bulan agung Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam wa siyam wa jannibna min jami'il athar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, dunia kami barakah, dunia kami mulia, dunia kami indah, dunia kami bahagia, dunia anak-anak kami, istri-istri kami, teman-teman kami, keluarga kami, semuanya indah dan berkah ya Allah. Semuanya indah dan barakah ya Allah. Fil akhirati hasanah. Akhirat kami ya Rabb bahagia surga. Akhirat kami ya Rabb mulia jannah. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari siksa-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari azab-Mu ya Allah. Sembuhkan yang sakit dari saudara kami, orang tua kami, keluarga kami. Sembuhkan semua penyakit ya Allah. Angkat semua penyakit ya Allah. Jadikan kami tidak takut kecuali kepada-Mu ya Allah. Tidak takut kepada propaganda syaitan, orang kafir, corona, apapun itu. Allah selamatkan kita semuanya insyaallah dari semua wabak, dari semua bala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.